Afternoon. Selamat siang. Siang bukan sore siang. Siang. Ini masih siang nih. Jam berapa sore? Sore itu Jam 3, jam 5. Waktu pun beda ya. Thank you for coming. terima kasih sudah datang. So what we're going to do for today and tomorrow Yang kita akan lakukan untuk hari ini dan besok is to give you a overview of what we call Grace Academy. adalah memberikan gambaran ringkasan seperti apa Grace Academy itu. Okay? Grace Academy was developed, God gave me Grace Academy in the year 2000. Ini sudah dimulai, dikembangkan oleh Pastor Paul sejak tahun 2000. So through the years, Selama bertahun-tahun, every year God gave me new insights. I won't call them, I don't want to use the word revelation. It's more insights. banyak yang sudah Tuhan berikan lewat tahun-tahun selama saya membawakan Grace Academy itu, Tuhan memberikan beberapa insight itu apa ya? Like you get, Bukan pewahyuan, tetapi pengertian baru gitu. okay, why do I don't want to use the word revelation? Mengapa saya tidak mau memakai kata pewahyuan? So I want to show an example first. Saya mau kasih contoh dulu. To show example, I must put down the mic so you can hear Pastor Iskandar voice only, okay? Nah, untuk memberi contoh, saya harus letakkan mic dulu. Udah. Pakai sound. Bapak pegang dulu seperti bagian ini ya, agak kencang ya Pak ya. Nah, ya gitu. Jadi katakanlah ya, iya, oke. Nah kayak gini, kencang aja gitu. Tapi jangan sampai robek. Katakanlah bagian sini di belakang tisu ya, di belakang sini, ya, adalah kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Sebagai gambaran kepenuhan dari kemuliaan Tuhan. Tapi semua manusia di sebelah sana mau masuk ke sebelah sini untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi yang penuh ya. Tapi apa yang jadi halangan? Halangannya adalah dosa. Jadi ini kan dunia. Tapi kan saudara orang percaya. Mengapa orang percaya masih belum bisa melihat kepenuhan Allah itu? Jawabannya karena kita masih juga hidup dalam tubuh yang masih berdosa. Saat saudara menyadari siapa dirimu di dalam Kristus, yang terjadi adalah saat saudara membaca firman Tuhan, jadi Tuhan membuka sebuah lubang seperti ini untuk saudara. Nah sekarang saudara kan sudah percaya nih. Nah setiap kali baca firman, sepertinya firman itu jadi hidup ya, tidak sama dengan dulu. Ya. Nah sekarang saudara melihat tapi dari lubang kecil tadi. Jadi apa yang saudara lihat dari sana, waktu Tuhan membukakan lubang seperti ini yang kecil untuk saudara, itulah yang saudara mampu lihat. Nah sekarang pertanyaan, saudara melihat seperti itu apakah melihat keseluruhan? Ya. Nanti mungkin ada orang percaya yang lain, baca lagi firman Tuhan, mungkin ketemu lagi lubang seperti ini di area yang lain. Jadi yang dipakai, istilah yang dipakai oleh manusia, mereka menyebut ini disebut adalah pewahyuan.
you receive, you become very blessed. Maka waktu saudara menerima semacam tadi yang kata orang pewahyuan dan bentuknya lubang kecil seperti ini, oleh karena itu saudara merasa sangat diberkati olehnya. So to you, Berarti bagi saudara, this is your truth. maka ini kebenaran bagi saudara. Understand? Why? Mengapa? Ada hasil. Ya, karena ada hasil pada akhirnya. Right? When you do something, there is result. Karena sudah lakukan sesuatu dan ada hasilnya. So what do? You keep repeating. Karena ada hasil, maka terus ulangi. Correct or not? And the result is the same. Dan tapi hasilnya sama terus. Right? Then somebody come with a new truth. Kemudian ada orang yang lain, keluarlah kebenaran lain lagi dari orang itu. You have two choices. Sekarang saudara punya dua pilihan. Choice number one. Pilihan pertama, See, even the devils don't like me to share. Choice number one is that you see this as another part of God you never see before. nah saudara bisa pilih. Pilihan pertama adalah saudara menganggap ini yang lubang yang kedua yang orang lain lihat itu sebagai gambaran dari sisi lain tentang Tuhan yang saudara sendiri belum pernah lihat. Or Atau you can say no. saudara katakan tidak. Pilihan kedua tidak. Why? Mengapa? Because your truth is only based on this one. Karena kebenaran saudara hanya didasarkan pada satu lubang yang pertama tadi. Understand? Paham ya? Understand? So, along the way, Jadi sambil berjalan waktu, if you only leave yourself with one truth, kalau saudara terus hidup dari satu kebenaran itu saja, and somebody else has another truth, kemudian orang yang lain punya kebenaran lain lagi, you don't agree with his truth, kemudian saudara tidak setuju dengan kebenaran dia, but he agree with your truth. tapi dia malah setuju sama kebenaran saudara. So his hasil is double or triple yours. Berarti orang tadi karena dia juga setuju, hasil dia malah 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari saudara. Why? Mengapa? Because God's word is true. Karena kata firman Tuhan itu kebenaran. Understand? Okay. So what happened is along the way, God gives somebody else another truth. Nanti sambil berjalannya waktu ada lagi orang lain yang Tuhan berikan kebenaran lain lagi. Okay? Same process. Prosesnya sama. Agree or don't agree? Setuju atau enggak saja. It's up to you. Terserah saudara. Now, Sekarang sometimes kadang-kadang you hear saudara mendengar. somebody, see, I give you an example. For example, we take water baptism. Oke, salah satu contoh kita anggap saja pembahasan tentang baptisan. Last time people say water baptism. Real water baptism must be inside submerged. Dulu kan kata orang kalau baptisan itu yang benar adalah harus tenggelam. Yeah? Ya, Then some people say no need. ada yang bilang. No water enough. Kemudian ada yang bilang sebenarnya curahkan air saja sudah cukup. Yeah? Correct or not? Ya, Some say no need, just sprinkle water. ada yang bilang nggak usah sampai perlu dicurahkan, dipercikkan saja sudah boleh itu. Ya kan? So they quarrel over the method. Jadi yang mereka debatkan, mereka tengkarkan adalah metode. Right? All of them actually represent the truth, Padahal semuanya mewakili kebenaran. but applied wrongly. Tapi diaplikasikan, diterapkan berbeda, salah. So the problem with churches, Jadi masalah untuk gereja-gereja yang ada, they hold on denomination, jadi many churches, banyak sekali yang terjadi ya, banyak sekali denominasi atau gereja-gereja. all have truth. Mereka sebenarnya punya kebenaran-kebenaran mereka, But tetapi why are they a denomination? mengapa ada yang namanya denominasi yang berbeda? Why do they don't agree with other church? Mengapa ada yang tidak setuju sama gereja yang lain? Because in their eyes, Karena di mata mereka, only their truth is the truth. hanya kebenaran yang mereka dapat itulah yang namanya kebenaran. Other people's truth cannot be true. Kebenaran yang didapat orang lain itu bukan kebenaran bagi mereka. And this is what grieved the Holy Spirit. Inilah yang menjadi mendukakan Roh Kudus. It's like God, the Holy Spirit, want to give a lot of gifts. Seperti Roh Kudus ingin memberikan banyak karunia. Yeah? Want to give the body of Jesus Christ a lot of gifts. Roh Kudus ingin memberikan banyak karunia kepada gereja. So that they can all enjoy the fullness, the benefit of God. Supaya mereka semua ini bisa menikmati kepenuhan dari Tuhan. Right? What
stopping is that because you are so used to this type for 10 years, 20 years, 30 years, must be like that or else cannot be God. Yang menghentikan kita menikmati adalah karena kita sudah terbiasa 10, 20, 30 tahun memegang satu kebenaran itu saja dan itu kita anggap benar. You understand? So what we actually miss out is to allow the word of God. Not every time you hear somebody tell you a new revelation. Yang terlewatkan bagi kita adalah kita tidak lagi mau mendengar kebenaran-kebenaran yang diterima dari pihak lain yang kita sebut juga pewahyuan. What you should do Yang saudara harus lakukan is not to say, bukan mengatakan this is wrong. ini salah, Ask yourself, tapi tanya pada diri sendiri. what this person is teaching, Apa sih yang diajarkan orang ini? what this person is teaching. Yang ini ajar apa ya? You go to the Bible. Masuklah ke dalam Alkitab. Why? Mengapa? Even if you are not a pastor, Sekalipun saudara bukan seorang pastor, even if you are not a pastor, walaupun saudara bukan seorang pastor, when you read the Bible, saat saudara baca Alkitab, saudara dengar, saudara baca, the Holy Spirit in you Roh Kudus yang ada di dalam saudara can confirm it. bisa mengkonfirmasi. Why? Mengapa? Because it's the same Holy Spirit who is the one giving the gift. Karena Roh Kudus yang sama yang memberikan karunia-karunia tersebut. Understand? Paham ya? So God is waiting Jadi sebenarnya Tuhan menantikan for us untuk kita as the body of Christ sebagai tubuh Kristus to stop living in sin, untuk berhenti hidup dalam dosa, to stop thinking about sin, untuk berhenti memikirkan tentang dosa, stop thinking about law, untuk berhenti memikirkan tentang Taurat, to stop thinking that my church better than your church. untuk berhenti memikirkan bahwa gerejaku lebih baik dari gerejamu. And therefore, we can totally remove this barrier once and for all. Then you can see the fullness. Sehingga halangan tadi itu bisa sepenuhnya robek dan tidak ada lagi, dan semua bisa menikmati melihat kepenuhan Tuhan. It's like this. Seperti ini ya. I give you this house. Saya memberikan saudara rumah ini. So you come in. Sorry. I give you this house. Nah, misalnya saya memberikan rumah ini untuk saudara. I said, this is your house. Saya katakan ini rumahmu ya, All right. ya. But I only, because I give you the key, right? Karena saya sudah serahkan kunci ya. And I said, this is the living area, that's the kitchen. Jadi saya perkenalkan, nah ini ruang tamu, di sana dapur. And then I go. Kemudian saya tinggalkan. Is the whole house yours? Pertanyaannya, apakah rumah ini sudah semuanya milik saudara? Yes, kan? Ya kan sudah Right? berikan Because kunci. already give to you. Right? Karena sudah diberikan bagi saudara. But Tetapi if in your mind, kalau dalam pikiran saudara, even though you got 3 stories, walaupun ada 3 lantai you rumahnya, got many rooms saudara banyak kamar, in your mind. tapi dalam pikiranmu, Oh, he give me the key only to use living room and kitchen. oh dia udah kasih kunci, yang boleh saya pakai cuma ruang tamu sama dapur tadi. Because I only introduce you to the living room and the kitchen. Karena saya hanya tadi memperkenalkan 2 ruang aja, ruang tamu dan dapur. Who is missing out? Sekarang siapa yang terlewatkan? You know, who is missing out? Who? You, right? Yang melewatkan itu kan kita kan, Not God, right? bukan Tuhan. Because God already give you everything, Karena Tuhan sudah memberi semuanya. right? But why do we limit? Tapi mengapa kita membatasi? We limit because we don't think we are worthy. Kita membatasi itu karena kita pikir kita nggak layak. Then you walk to the staircase. Maka saudara mulai explore ya, naik ke tangga. If I open, then something break, something open, then something drop break. Wow, will the person who give me scold me or not? Ini ada ruangan, kalau aku buka pintunya tiba-tiba ada yang rusak, gimana ya? Si pemberi rumah itu nanti marah nggak sama aku? You understand or not? Yeah. We have this mentality that if something is spoiled, how do we repay God? Kita punya mentalitas bahwa kalau kita merusak sesuatu, bagaimana ya aku harus menggantikannya untuk Tuhan? You know what mentality is that? Tahu apa mentalitas seperti apa itu? It's a servant mentality, Itu adalah mentalitas seorang hamba, not a son, not a children mentality. bukan mentalitas seorang anak. But if you see God as your father, Kalau saudara melihat Tuhan sebagai seorang bapa, and
your father drive you to this house. Dan bapamu membawamu datang ke rumah ini. He doesn't even come in. Bahkan dia enggak ikutan masuk sekalipun. He stay in the car. Dia masih di dalam mobil saja. He give you the key. Dia kasih kunci rumah ke And then he saudara. tell you, Dan dia bilang begini, this house I give you. ini rumah buatmu. Just build one. Pokoknya bangun aja. Everything is already inside there. Semua sudah ada. This is your house. Enjoy. Nah ini rumahmu, nikmatilah. You will you feel shy Saudara bisa rasa malu enggak? or will you feel happy? Atau merasa senang? You feel happy, right? And then Senang kan? sometimes we so happy we forget to thank our father. Saking senangnya lupa ngucapkan mauliate sama Ya. bapak kita. Then the father said, "Oh, good key." And then you run away. Then the father said, never say thank you. Nah ini rupanya kuncinya. Wah langsung lari ya, udah lupa ngomong Right. terima kasih. So you open the door. Wah saudara buka pintunya. Wow, you look at the kitchen. Saudara lihat dapur. You look at the TV. Saudara lihat ada TV. You go to the top. Naik ke atas sampai ke atap. What happened? Apa yang terjadi? You explore, Saudara mengeksplorasi. right? Maybe the exploration, the start of the exploration is very excited, that you take you maybe 2 hours. Mungkin karena awal-awal kita explore ada apa saja dalam rumah, kita sampai 2 jam itu kita semangat sekali. And then you think, Dan kemudian saudara berpikir, I see everything already. saya sudah tahu semualah, kira-kira begininya itu. And this is where many believers stop. Seperti inilah orang percaya selalu berhenti sampai di situ. I know everything already. Saya sudah tahu semualah. But they forget. Tapi mereka lupa. There is a brand new smart television. They don't know how to operate. Rupanya ada TV, smart TV yang paling baru versinya. Sampai mau pakai aja belum tahu caranya. Right? There is a brand new cooker. You don't even have to tell the water to boil. You don't have to add water. You just tell the water boil. The water boil by itself. Saking canggihnya dapur itu ada alat pemasak ya. Misalnya masak air gitu kan, nggak usah tuang air pun. Cuman ngomong aja saking canggihnya kan, tuang air ya kan, langsung airnya tertuang, saudara tunggu. Masak air, langsung dia masak. You understand? So because if your excitement is only for the start, and this is what salvation is. When you start, you're very semangat, everything is good. Jadi semangat di awal-awal itu karena baru pertama kali kan, nah kemudian untuk jangka pendek seperti itu aja. Itulah yang banyak terjadi pada orang Kristen pada waktu pertama kali terima keselamatan. And if you are that kind of Christian, you start with a son, and the church tell you to be a servant, you stop exploring. Karena kalau saudara sebenarnya memulainya tadi menganggap ini rumahku dan ini saya anak sebenarnya. Tapi gereja mengajarkan kamu hamba. Dalam rumah ini kamu hamba. Nah, maka kamu tidak lagi mengeksplorasi. Then when you look at good things, Nah, kalau saudara melihat ada barang bagus, the smart TV very nice. wah ini smart TV bagus sekali. God, Tuhan, I want the smart TV. aku mau smart TV. But the smart TV belong to who? Padahal smart TV ini milik siapa? Already belong to you. Sudah milik saudara. You understand? Paham ya So saudara? what we want to do, Jadi apa yang kita mau lakukan? now listen. Even I don't know the fullness of God. Bahkan saya pun tidak tahu kepenuhan Tuhan itu seperti apa selengkapnya. So this 2 days Jadi 2 hari ini is a picture for you to start your journey of exploration with the Holy Spirit. akan memberikan gambaran kepada saudara agar bisa memulai perjalanan saudara dengan Roh Kudus. Nobody can do it for you. Tidak ada orang yang bisa melakukannya bagi saudara. Not your pastor, Bukan pastormu, not your father, bukan ayahmu juga, not your mother, bukan juga ibumu. not even the best Bible teacher. Bahkan bukan juga pengajar Alkitab terbaik pun. Because God sent Jesus to die for us so that the Holy Spirit live in you. Karena Tuhan mengirimkan Yesus mati bagi kita agar Roh Kudus bisa tinggal di dalam saudara. Many of us pray this way. Banyak kita yang berdoa seperti ini. God, I got this problem. Tuhan, aku punya masalah ini. God, do something about the Tuhan, problem. lakukan sesuatu untuk masalahku. How many of you sometimes feel God don't answer you? Berapa banyak saudara pernah merasa kadang-kadang Tuhan tidak menjawab? Yes? Ya, Yeah? Why? mengapa? Why? Mengapa? Usah. Oh, no.
Karena sudah dikasih. Oh, Already ya, ya. given, already given. Benar. Benar. Yes. Ya. But the thing is, why do we pray Masalahnya mengapa kita berdoa juga and when things don't happen, dan kemudian tidak terjadi, we get angry with God? kita marah sama Tuhan. You know something? Tahukah saudara? What he say is true. Apa yang dikatakan saudara Alex ini benar. Huh? Jack Jack or Alex? Alex. Jack, Alex. Choose lah, Jack or Alex. Pilihlah satu. What Alex say is true. Nah, apa yang Alex katakan benar, But tetapi often seringkali we don't know that is true. kita tidak tahu itu benar. We still think Kita masih berpikir that God bahwa Tuhan is not answering us. belum menjawab. Alright? Ya, So why God give you the Holy Spirit? mengapa? It's not for you to stop praying, you know. Mengapa Tuhan berikan Roh Kudus? Bukan tujuannya untuk saudara berhenti berdoa saja. So when we pray to God, Sehingga kalau kita berdoa sama Tuhan, listen, I'm like you. dengarkan, saya ini sama dengan saudara. Last time I got problem. Dulu saya kalau punya masalah, I said, Lord, do something. Lord, tolong. saya berdoa minta tolong sama Tuhan agar Tuhan lakukan sesuatu. Huh? You tolong also nothing happen. Udah minta tolong tapi nggak terjadi sesuatu. Right? You know why? Tahu saudara mengapa? Let me gently say this. Izinkan saya dengan lembut saya katakan, That is a wrong prayer. ini doa yang salah. Lembut. Why? Mengapa? The right prayer, then what is the right prayer? Jadi kalau itu salah, doa yang benar macam apa? Father God, Allah Bapa, I got this problem. aku punya masalah ini. I bring this problem to you. Aku bawa masalah ini kepadamu. I don't know how to deal with the Aku problem. nggak tahu bagaimana urus ini. You show me. Engkau tunjukkan kepadaku. Holy Spirit, Roh Kudus, you lead me. engkau pimpin aku. If you tell me don't do anything, Kalau engkau ingin aku tidak lakukan apapun, I don't do aku anything. tidak akan lakukan. If you tell me to take this step, Kalau engkau meminta aku ambil langkah ini, I'll take this step. aku akan ambil langkah ini. You understand? Paham ya? So you allow the Holy Spirit to lead you and to work through you. Saudara izinkan Roh Kudus menuntun saudara dan bekerja melalui saudara. It's like this, Seperti ini. You have a car. Saudara punya mobil You're in Brastagi. di Brastagi sekarang. And you want to go to Medan. Saudara ingin ke Medan, You sit in the car. saudara duduk di mobil, And you pray. saudara berdoa. God, bring me to Medan. Tuhan, bawa aku ke Medan. Then you sit down there. Dan saudara tetap And you duduk, pray. saudara doa. God, bring me to Medan. Tuhan, bawa aku ke Medan. God, bring you to Tuhan, Medan. bawa aku ke Medan. Will the car bring you to Medan? Apakah mobil itu bisa gerak sendiri ke Medan? No, right? You can say, God, show me how to go to Medan in the car. Tapi saudara bisa katakan pada Tuhan, tunjukkan aku bagaimana caranya aku bawa mobil ini ke Medan. You understand? And God, if already give you all the power to do that. Dan Tuhan sebenarnya sudah memberikan saudara kuasa, kemampuan untuk melakukan itu. Jelas? 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 So let's start the journey. Nah, sekarang kita mulai perjalanan kita. Fasten your seat belt. Sabuk pengaman. Oh ya, enggak ada yang terjemah. Alright. So, in your Bible, Di Alkitab saudara, let me ask you a question. saya mau bertanya. In your Bible, Di Alkitab saudara, traditionally the Bible is split into how many parts? secara tradisi, ya kan, Alkitab terbagi atas berapa bagian? Dua, ya? Okay, Dua. okay. Benar. Name the two part. Namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okay. Can I? Nothing wrong with that, Tidak salah ya dengan itu. But can I show you what the Holy Spirit showed me in the year 2000? Bolehkah saya memberitahu saudara apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya tentang hal ini tahun 2000? Okay, you don't agree, it's okay, Kalau saudara tidak setuju sebenarnya tidak masalah. Okay. So to me, I split the Bible into three. Kalau bagi saya membaginya dalam 3 bagian Alkitab itu. Okay. So you have the Old Testament. Saudara punya Perjanjian Lama, You have the 4 gospel. kemudian setelah Perjanjian Lama ada 4 Injil,
Okay, so I put the 4 gospel here. Jadi di sini 4 Injilnya. Okay, and then from the book of Acts all the way to Revelation, that's the New Testament. Kemudian kitab kisah para rasul sampai ke Wahyu itu disebut perjanjian baru. Why? Mengapa? So stay there. Yeah. So Old Testament, stay there. Oke, This is Jesus. ini Yesus. Okay, Old Testament point to Jesus. Perjanjian lama menunjuk kepada Yesus. What Jesus will do on the cross. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Understand? Paham? So Old Testament, Jadi perjanjian lama, from Genesis all the way to Malachi, points to Jesus Christ. Kejadian sampai Maleaki itu menunjuk mengarah kepada Yesus. Understand? Then the 4 gospel Kemudian 4 Injil ini explain menjelaskan Jesus' life on earth. kehidupan Yesus di atas bumi. And this life Dan hidup ini is the perfect life. adalah hidup yang sempurna. You understand? How many of you can live the perfect life? Berapa banyak dari antara saudara yang bisa menjalani hidup yang sempurna? Gak ada, huh? Rumah Okay. makan sempurna. Right? Wisma sempurna. Wismas. So the 4 gospel Jadi 4 Injil ini talks about a perfect life. menjelaskan tentang kehidupan yang sempurna. So many churches, Jadi banyak gereja, many teaching, banyak pengajaran they use Jesus as the example. menggunakan Yesus sebagai contoh. And they tell, you must live like Jesus, you must live like Jesus. Dia mengatakan kepada orang yang mendengar bahwa kamu hidupnya harus kayak Yesus. Kamu harus hidup seperti Yesus. Correct? Betul? Do you know something? Tahukah saudara? It's impossible. Itu mustahil. Impossible. Mustahil. Why? Mengapa? If you can live like Jesus' perfect life, Jesus don't need to come Karena down. kalau saudara memang mampu menjalani hidup sempurna seperti Yesus, Yesus tidak perlu datang. Correct or not? Betul? If you can live your life Kalau saudara bisa jalani hidup saudara by your strength dengan kekuatanmu, to live like Jesus, hidup seperti Yesus hidup, I mean, what's so special about Jesus? apa yang spesial dari Yesus kalau begitu? Benar? Setuju? Setuju? Okay, so Jesus is the middle section. Jadi Yesus itu adalah pusat ya, center ya, Right? di tengah. So the church did not start. The church did not start when Jesus was alive. Ya, gereja itu bukan dimulai dari waktu Yesus masih hidup. When did the church start? Kapan gereja itu mulai? Day of Pentecost. Hari Pentakosta. Correct? Betul? When the Holy Spirit come down. Karena Roh Kudus turun waktu itu, Right? ya. All the way to Revelation. Kemudian sampai ke Wahyu, Correct? betul? So if you look that way, Kalau saudara melihat dengan cara demikian, part 1 is the Old Testament. berarti bagian pertama adalah perjanjian lama, Point to Jesus. menunjuk pada Yesus. Part 2, Jesus, the perfect human, the perfect sacrifice. Jadi bagian kedua adalah Yesus sebagai korban yang sempurna. Correct? Part 3, the Holy Spirit living in us, living the life of Jesus. Holy Spirit living the life of Jesus through us. Nah, bagian ketiga adalah Roh Kudus mengambil kehidupan Yesus masuk dalam hidup kita untuk kita hidupi. But Tetapi listen carefully, dengarkan hati-hati, baik-baik. you are not supposed to live the life of Jesus when he came. Saudara tidak hidup seperti Yesus pada waktu dia datang. You understand? Paham ya? So you are not supposed to use Jesus as the example. Jadi artinya adalah saudara tidak seharusnya pakai Yesus sebagai contoh untuk hidup seperti itu. Why? Mengapa? Huh? Impossible. No. Let's with the Holy Spirit, Nah sekarang ada Roh Kudus nih. now even Sudah punya Roh Kudus. okay, inside the Holy Spirit living Ya, inside you, sudah hidup di dalam kita. power of God, Dan ada kuasa Tuhan. even the power of God, do not want you to live the life of Jesus when Jesus was in the flesh. Dia, walaupun Roh Kudus itu sendiri yang tinggal di dalam kita, Tuhan pun tidak mau kita hidup seperti Yesus hidup pada waktu dia masih jadi manusia. Why? Tahu kenapa? Huh? Hah? Full of pain ya. Full of pain. No, it's not that. It's not that. Good try. Karena Pak?
Because already finished by Jesus. Okay, selesai apa? Because only Him who can do that. Ya, okay, but pasti tanggal sih sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah selesai apa? Apanya yang sudah selesai, Pak? Because all has has finished on the cross. Hah? Pekerjaannya kenapa? Oh, karena Yesus sudah mati, jadi nggak usah hidup seperti dia waktu masih hidup. Gitu ya. Okay, because of time I don't. Mempersingkat waktu, Okay, it's because when Jesus was alive, Jesus lived under the law. jawabannya adalah karena waktu Yesus masih hidup sebagai manusia, dia hidup di bawah hukum Taurat. You understand? Paham so, ya? So that's what I'm trying to say. What did he? Yes, he sudah selesai. What did he sudah selesai? Itu makanya tadi dikatakan sudah selesai, tapi apanya yang sudah diselesaikannya? He finished the law. Dia selesaikan Taurat itu. So if you with the Holy Spirit still live as Jesus, follow Jesus' example here, what you have done is put yourself living under the law. Jadi walaupun saudara sekarang hidup dengan Roh Kudus ada di dalam saudara dan yang jadikan contoh adalah Yesus dan saudara mau hidup seperti Yesus masih di dalam wujud manusia, saudara ibarat menaruh diri saudara di dalam bawah hukum Taurat. Understand or not? Paham? Understand? Huh? And this is why churches who tell their members, live like Jesus, all their members never make it. Itu sebabnya kalau gereja mengajarkan pada jemaatnya untuk hidup seperti Yesus, sebenarnya tidak ada yang sanggup melakukannya. I give you 3 reasons why they never make it. Saya kasih 3 alasan mengapa mereka tidak sanggup melakukan. Because number 1, Yang pertama, they are not Jews. mereka bukan orang Yahudi. Number 2, Nomor 2, only Jesus can do it. hanya Yesus yang bisa lakukan. Number 3, Yang ketiga, the Holy Spirit is moving this way. You are moving backward. Roh Kudus bergerak ke arah sini, kamu bergerak ke sebaliknya. You understand? And that is why people who read the Bible, I must follow like Jesus. I must follow. And the Holy Spirit says, no, move this way. No, I must do this. That's why they are always at intention. Itu sebabnya orang percaya yang ada Roh Kudus di dalamnya, tapi selalu melihat ke belakang, lihat harus hidup seperti Yesus, seperti ada tarik-menarik di dalam hidup mereka. So if you want to live like Jesus in the gospel, do you know what is your hasil? Saudara tahu kalau saudara ingin hidup seperti Yesus, masih hidup sebagai manusia, tahu hasilnya? Saliblah semua. Semua naik salib. Ya, karena ujungnya Yesus naik ke salib, saudara harus ikut itu. Correct or not? Betul? Right. So God never want you to live the Jesus life. Jadi Tuhan tidak ingin kita hidup seperti hidupnya Yesus. Why? Mengapa? Because Jesus is going to the cross. Karena Yesus pergi ke atas salib. We are not going to the cross. Kita tidak ke salib. We are going to the throne. Kita ke tahta. Understand? So if you want to live like Jesus, silakan. Kalau saudara bagi yang ingin ambil jurusan hidup seperti Yesus, silakan. Clear? Jelas? Jelas ya. Jelas, Next time I come and ask you, you must explain to me, Nanti waktu berikutnya kalau datang lagi Pastor Paul, tanya saudara harus jelaskan ya. So you must explain to me until I jelas also, Harus dijelaskan kembali ke Pastor Paul sampai Pastor Paul jelas bahwa saudara sudah jelas. Sejelas-jelas. Okay, Oke. Okay. Sign agreement, Oke. Tanda tangan penjelasan Okay, tersebut. let's look at this. Oke, kita lihat ke sini. What time we stop, Apisman? Tak ada time lagi. Sekarang kasih tahu aja berapa menit lagi. Kita nggak tahu lagi jam berapa. Satu jam lagi sebelum ngopi. Okay. Now is what time? What's the time now? Now is 3 o'clock, right? Now Ya, it's almost 3 jam o'clock. 3 ya, hampir. We stop at 3:15, Kita 15 menit lagi. Okay? 15 menit lagi. All right. So watch this, Oke, perhatikan. Your Bible has 4 gospel. Alkitab saudara punya 4 Injil. Okay? 4 gospel. Ya. Why 4? Mengapa 4? Why 4? Mengapa 4?
Bible got 4 gospel? Yes. Why 4? Fantastic Four. Why not 5? Kenapa enggak 5? Berarti enggak grace ini. Grace lebih baik kan? Explain to you, ah. Saya akan jelaskan. You see the first line, ah. Saudara lihat garis yang pertama ya. Okay. So, the life of Jesus, Jadi hidup Yesus, only Jesus can live. hanya Yesus yang bisa hidupi. But for Jesus to live that life, he must be able to fulfill the 700 over prophecies about Jesus. Jadi untuk Yesus bisa hidup seperti dia hidup waktu itu, dia perlu memenuhi nubuatan yang berjumlah lebih kurang 700. Huh? So there's 700 prophecies of Jesus Christ. Ada 700 lebih kurang nubuatan tentang Yesus dan dia harus penuhi itu. Okay? How many of you can live a life, fulfill 700 prophecy? Berapa banyak saudara yang bisa hidup untuk memenuhi 700 penggenapan nubuatan? Gak bisa kan? Tak So don't ada. try, don't try. Jangan Okay? coba ya. Don't waste time. Jangan habiskan waktu. So in the book of Ezekiel, Di kitab Yehezkiel, okay, Ezekiel chapter 1, pasal 1, okay, there is this picture of 4 living creatures. ada gambar di sana yang berjumlah 4 binatang yang hidup. Now, why the number 4? Bukan binatang ya, 4 makhluk ya. Okay, why the number 4? Mengapa jumlahnya bilangannya 4? Why is there a number 4? Now, everything in the Bible, like what those of you on Wednesday you come, everything in the Bible got significant. Ya, yang hari Rabu kemarin datang, ya kan ditanya jawab itu udah tahu bahwa semua yang ada di Alkitab ada signifikannya, ada arti pentingnya. Okay, 4 Empat. is the number of earth. Adalah gambaran dari bumi, Okay, 4 is the number of earth. gambaran bumi 4. North, east, south, west. Ada 4 mata angin, penjuru mata angin, Right, right. The 4 corners. ada 4 sudut, Right, the 4 corners, the 4 winds. Everything is 4. jadi semuanya itu ada 4. In the Bible lah, in Di the Bible, Alkitab, yeah. ya, di Okay, Alkitab. we're not talking about National Geographic or whatever. Okay, we're talking about in the Bible, yeah. Ya, yang kita bahas bukan yang ilmu pengetahuan di sana itu, tapi yang di Alkitab. Therefore, you have 4 seasons. Jadi di sini juga ada 4 musim. Indonesia don't have lah. Indonesia is like Singapore, 1 season only. 2 season. 2 season. Ya, hot and very hot. Oh. Indonesia ada 2 Ada 2 musim. musim, Musim panas dan sangat panas. Sangat panas. So, understand that this picture of 4 Jadi pahamilah bahwa gambar 4 ini is actually God wanting to tell you, I have the whole world covered by one man, my son, Jesus Christ. Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa seluruh bumi ini sebenarnya tercover dengan sempurna di dalam satu manusia yang disebut Tuhan Okay. Yesus. All right. Now, the 4 gospel is not written to Christian. Jadi sebenarnya 4 Injil ini bukan dituliskan untuk orang Kristen sebenarnya. Understand this, Pahami ya saudara, There is only 9 letters in the Bible, only 9 books in the Bible written to Gentile church. sebenarnya hanya ada 9 kitab yang dituliskan memang ditujukan kepada gereja non-Yahudi. Understand? Paham? Old Testament is all written to the nation of Israel. Perjanjian lama sebenarnya semua dituliskan untuk bangsa Israel. Okay? I got news for you. Saya punya kabar untuk saudara. Baru. Kabar baru. You are not Israel. Saudara bukan orang Israel. Right? That is the new news. Ini kabar yang baru ya, belum pernah dengar ya. You are not Israel. Saudara bukan orang Israel. You understand? Paham ya? You are also not Gentiles anymore. Saudara juga bukan orang yang bukan Yahudi atau kafir lagi. Then what are you? Jadi saudara ini apa? If you are close the door lah. Kalau memang kedinginan, kalau memang kedinginan, dingin ya? Oh, kalau kedinginan ya tahankan maksudnya gitu. Nah.
Iya, oke. Iya, terbang. Dingin ah? Dikunci aja, iya, oke. Okay? Oke, I see some of you. langsung lega ya. Pak Roni pun bisa sandar langsung ya. So understand why this is the Bible. If you want to read the letters to you, it's only 9 letters. Jadi pahamilah bahwa kalau saudara ingin baca Alkitab yang memang ditujukan untuk diri saudara, baca yang 9 kitab ini. So in English, I don't know how to describe this. Ya. Every book of the Bible is written for us. Ya, saya mau jelaskan dalam bahasa Indonesia. Yalah. Maksudnya semua kitab yang ada di Alkitab kita itu memang ditulis untuk semua orang. But only 9 letters is addressed to you. Tapi hanya 9 kitab surat yang memang ditulis khusus untuk saudara. Do you understand? Paham? Okay? So we can learn from all the 66 books. Jadi kita sebenarnya bisa belajar dari semua 66 kitab. Right? But the 9 letters are very specific to you. Tapi yang 9 surat itu sangat spesifik untuk saudara. Clear? Jelas? You understand the difference? Paham bedanya ya? So let's go to this one. Sekarang kita balik ke sini dulu. Matthew, Mark, Luke, and John, they do not write to Christians. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan ditulis untuk orang Kristen. They actually write to different people. Mereka dituliskan, ini semua dituliskan untuk orang yang berbeda, orang lain. Let's start with Matthew. Kita mulai dari Matius. Matthew write to who? Matius ditulis untuk siapa? Huh? Oh, very good, very good. Jews, Bagus sekali. Untuk orang Yahudi. Okay. So Matthew write to Jews. Oke, Matius dituliskan untuk orang Yahudi. Jelas? Ya. Okay. Mark write to who? Markus dituliskan untuk Orang Batak. Huh? Romans, very good, very good. Oh, Pastor Tangka. Okay, Pastor Tangka, very good. Take over. orang Correct, Roma, correct. orang Roma, Okay. Romawi, All right, Romans. orang Romawi. All right, Mark actually write to Romans. Jadi Markus ditulis untuk orang Romawi. Okay, I'll explain to you later. Saya akan jelaskan nanti. Luke write to who? Lukas dituliskan untuk, Only one person. ditujukan untuk satu orang saja surat ini. Luke's letter is only to one person. Hanya untuk satu orang. Gentile, he's a Gentile. His name is Theophilus. Memang orang ini bukan orang Yahudi tapi namanya Theophilus. All right, Satu so orang saja. he's a Gentile. Dia orang yang bukan Yahudi. Okay. John write to who? Yohanes dituliskan untuk, No, John write to the whole world. jadi Yohanes untuk semua dunia ini, seluruh dunia. Okay, why? Mengapa? Because only in the Gospel of John it says, "For God so loved the world." He never said love the nation of Israel. Yeah. He said love the world. Karena di kitab Yohanes itu ditemukan bahwa Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia. Jadi ini dituliskan untuk dunia. Alright, understand? Paham? It's not found in anywhere in the other gospel. Karena tidak ditemukan kata-kata seperti ini di kitab Injil yang lain. Now, why do we say Matthew is to the Jews? Nah, sekarang mengapa kita katakan Matius untuk orang Yahudi? Because in the Gospel of Matthew, Karena di dalam Injil Matius, alright, Ezekiel Yehezkiel has 4 living creatures, and every living creature got 4 faces. ada 4 jenis makhluk yang dilukiskan di sana dan memiliki 4 wajah. Okay? And one of the face they have is a lion. Salah satu wajah yang dimiliki adalah singa. So, in the book of Revelation, Jadi di kitab Wahyu, John saw the throne of God. Yohanes melihat tahta Allah. Alright? John saw the throne of God. Tahta Allah dilihat oleh Yohanes. And he saw these 4 living creatures surrounding, flying around the throne of God. Dan dia melihat ada 4 jenis makhluk ini yang
mengelilingi tahta Allah. Right? So just imagine, Coba bayangkan, that this is the throne of God, coba bayangkan saja ini adalah tahta Allah. and the 4 living creatures, each of them got 4 faces: man, lion, ox, eagle. Every creature got 4 faces, and they are surrounding, flying around the throne of God. Setiap makhluk yang ada di sekeliling dia itu ada 4 wajah, yaitu yang tadi ini, dan mengelilingi seputaran tahta Allah. Why? Mengapa? Why in the book of Revelation there is this reference? Mengapa di kitab Wahyu ada referensi ini? This one, I had never teach in any Grace Academy, okay? Nah, yang You're ini- number 1 to dapat this, Yang ini saya belum jelasin di Grace Academy sebelum-sebelum yang saya bawakan. Saudara yang pertama kali, It is to tell you untuk memberitahu kepada saudara, that even after everything, God on His throne is still thinking of human creation, because all this represents you. itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap sedang memikirkan ciptaan dia, karena ini berbicara tentang saudara. You understand? Paham? Okay? So, what is God? What if you ask what is in the mind of God? The mind of God is on you. Jadi kalau saudara bertanya, apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan? Dalam pikiran Tuhan ada kamu. It's true. Benar itu. It's true. Some people say, hey, but pastor, there are aliens from other planet. God also create them what? Ya, mungkin ada yang bilang ya, Pastor, kan ada yang namanya alien di planet lain. Itu kan ciptaan Tuhan juga. Maybe true, maybe not. I don't know. Mungkin ya, mungkin enggak, saya enggak tahu. So even if I agree, Walaupun saya setuju, all right, I would tell you this saya akan kasih tahu ini. from the Bible Dari Alkitab to God. ke Tuhan, You are more important than the aliens. maka kamulah yang lebih penting daripada alien itu. Why? Mengapa? Because Jesus died for us. Correct. Yeah. The Bible say God gave His only, that means one, only begotten Son for the redemption Karena of Tuhan human. mengatakan dia memberikan anaknya yang tunggal, berarti satu-satunya untuk saudara. Understand? If you got 10 children, give one, okay lah, I still got 9. Ya, kalau dia punya 10 anak, kasih satu ya enggak terlalu berharga sebenarnya. Satu anak satu-satunya itu sangat But berharga. if you only got one, to give out one, Kalau hanya punya satu anak dan berikan anak satu-satunya tersebut, so understand this, tolong pahami why these pictures are important, mengapa gambaran ini penting. because God is thinking of you. Karena Tuhan memikirkan tentang engkau. So in Matthew, Jesus is like a lion, Jadi dalam Matius, Tuhan Yesus seperti singa. and lion is the king of all the animal kingdom. Dan singa berbicara, dia adalah raja dari kerajaan hewan. Okay? And a king has authority. Dan sebagai raja berarti dia punya kuasa atau otoritas. Listen carefully, Dengar baik-baik, Listen carefully, dengar baik-baik. Only in the Gospel of Matthew, Hanya dalam kitab Matius, Jesus said this, Yesus mengatakan ini, you have heard of old, thou shalt not kill. saudara, kamu telah mendengar firman bahwa engkau tidak boleh membunuh. Right? But I say to you, Tapi if aku you katakan. hate your brother in your heart, you committed murder Kamu already. telah mendengar bahwa janganlah membunuh, tetapi aku katakan kepadamu, jika engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Correct? So, what is that? Only a king has the authority to write a new law. Hanya rajalah yang punya otoritas atau hak atau kuasa untuk menuliskan satu perintah baru atau hukum baru. Okay? Now remember this example. Ya, ingat contoh ini ya. So, in the Old Testament, Jesus say, you have heard, thou shalt not commit adultery. Yesus mengatakan dalam perjanjian lama kamu sudah mendengar bahwa jangan berzina. But I say to you, Tapi aku katakan kepadamu, if you lust with your eyes on a woman, you already committed adultery. kalau matamu melihat dan mengingini seseorang, istri orang ya, maka engkau sudah berzina.
kata dia. Also for the woman, woman think about men, same, okay? Sama Same. juga sebaliknya kalau perempuan mikir soal laki-laki, berzina. I said, men think about woman, woman think about men, normal. Men think about men, not normal. Yang beda jenis tadi saling memikirkan masih normal sih, tapi yang sesama jenis nggak normal. Okay? So the thing is this, only a king Jadi hanya rajalah can write a new law. yang bisa menuliskan hukum yang baru. Correct? Betul? Correct? You will never find that in the other gospel. Saudara nggak akan temukan itu di Injil yang lain. You will not find that. Why? Because here, Jesus act as king. Karena di sini Yesus bertindak sebagai raja. So you hear often in the Gospel of Matthew, he says this, but I say to you. But Makanya, I say to you. makanya saudara sering mendapati tulisan di mana di Matius itu Yesus mengatakan, engkau telah mendengar tentang ini, maka tapi aku berkata kepadamu. Alright? So he has the power to change. Jadi dia punya kuasa untuk mengubah. And Dan if you look in Matthew 28, saudara kalau baca di Matius 28, alright, you can go back and read. I just give you the reference. saya hanya kasih referensinya, saudara bisa nanti baca sendiri. Okay? Only in Matthew, Jesus said, all authority is given to me. Nah, hanya di Matius lah Yesus mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. He never said in Mark, never said in Luke, never said in John. Dia tidak mengatakan itu di Injil, Markus, Lukas, atau Yohanes. Okay, so understand that this is the picture that God is trying to give us. Jadi pahamilah bahwa inilah gambaran yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Understand? Okay. Amen. So that is Matthew. Inilah Matius. So Matthew start with authority. Jadi Matius dimulai dari otoritas atau kuasa. Okay? Mark is an ox. Picture of Jesus as an ox. Markus itu adalah Yesus dalam gambarannya sebagai lembu. Alright? What does an ox do? Apa yang dilakukan seekor lembu? An ox is a servant. Lembu ini gambaran pelayan. Now you must not think about right now the ox here. Now the ox here Oxtail. oxtail. Jangan jangan memikirkan tentang lembu masa kini. Lembu masa dulu itu kan untuk melayani, bekerja gitu kan. Masa sekarang jadi makanan dia. So what does the servant do? The servant serve. Jadi apa yang dilakukan pelayan? Pelayan ya melayani kerjanya. So when you read the book of Mark, you find a lot of power immediately, at once. A lot of like, when you tell the servant do this, or the servant do at once. You Yeah. tell the servant, or the servant do at once. Oke, nah di sana akan ditemukan di mana diberikan perintah, si pelayan itu langsung lakukan. Berikan perintah, pelayan lakukan. You tell your servant, come here, the servant come. Pelayan itu kan kalau disuruh ke sini semuanya pelayannya langsung harus datang. Okay? So you can see this in a lot in Mark. Nah, saudara akan melihat gambaran ini banyak sekali ada di Markus. And therefore in Mark, when Mark ends the gospel, Itu sebabnya waktu kitab Markus itu diakhiri di bagian terakhirnya, it says this, in chapter 16, verse 15 to 18, it's all about doing, ini semuanya tentang melakukan ya. right? He said, go into all the world, preach the gospel, so do. It's all about doing, Nah, dikatakan kan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, lakukan gitu. You notice that or not? Saudara sadari enggak? He doesn't talk about authority. Tidak ada bahas soal otoritas. Talk about doing this. Go into the world, lay hands on the sick, speak in tongues, cast out demons. Nah, dikatakan kan disuruh lakukan ini, lakukan itu, beritakan Injil, buat mujizat, usir setan dan seterusnya. Right? So it is still doing. Jadi di sini tentang apa yang dilakukan. So Jesus is still working. Jadi Yesus tetap bekerja. He's working through the Holy Spirit in your life. Dia bekerja melalui Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Clear? Jelas? Clear? Okay. Then you come to Luke. Nah, sekarang kita masuk ke Lukas. Okay? But because of time, we stop for break. Karena waktu kita harus berhenti untuk break. Okay. We'll carry on. We'll carry on. Kita akan lanjut nanti. So I want you to take your break time and just thank God that God not only give you authority, He give you the power to serve. Jadi nanti waktu kita break, saudara coba ya berterima kasih sama Tuhan
Katakan Tuhan terima kasih karena Engkau bukan hanya sekedar memberikan kuasa kepadaku, otoritas, tetapi juga memberikanku kuasa untuk bisa melayani. Interesting? Ya, Interesting. menarik ya. Okay, come, let's go for a break for 15 minutes. Kita break 15 menit ya. 5 menit ya. 5 menit saja. Ya. 5